Banyak kan kita lihat ya saham-saham yang berguguran banget, IHSG-nya hijau, sahamnya cuma naik sedikit. IHSG-nya merah ARB dia. Nah, saham-saham yang seperti itu yang berbahaya menurut saya. Ya, berarti memang saham ini kita harus pantau apakah trennya sudah turun ataukah reversal dari naik ke turun. Nah, ini yang perlu kita lihat. Kalau sebuah saham reversal dari naik ke turun, contoh misalkan ADMR atau ESA, ya ini berbahaya sekali, gitu loh. Karena apa? Ya saham yang seperti ini akan membuat kita nyangkut pada akhirnya kan. Nah, mendingan kita mencari saham-saham yang memang bisa ada melawan IHSG. Contoh, saya kasih contoh aja. Saham blue chip ya, ini kan, nggak bisa digoreng kan. Saham Pegas. Saham Pegas kemarin dia turun, ketika turun 1715, ya, dia turun dengan akumulasi. Asing beli terus. IHSG-nya di gap up. Kemarin dia naik kenceng-kenceng gila-gilaan kan. Hari ini IHSG minus 2%, dia sempat turun. Tapi ditarik naik juga. Tadi pagi turun, tapi buahnya kecil. Sangat kecil sekali buangan asingnya. Dan akhir sesi ditarik lagi dan asing baik-baik. Dan akhirnya closing di 1.800. Nah, saham-saham yang seperti ini yang perlu kita ngerti. Oh, ini ada saham-saham nih. Kalau kalian nggak suka gorengan, ya cari saham-saham big caps yang seperti ini, yang ada akumulasinya. Yang kelihatan memang lagi ada akumulasi yang masif, ya, dan konsisten. Dan itu yang kita bisa manfaatkan. Nah, ketika kita nemu saham seperti itu, kalau IHSG-nya turun, sahamnya turun, tapi masih ada akumulasi, kita malah seneng. Karena apa? Kita dapat barang diskon. Nah, kalau IHSG-nya kenceng ke atas, dia ribunya kenceng. Nah, kita mungkin bisa berjualan sebagian. Nah, itu kan yang penting untuk kita ketahui ya. Jadi tidak melulu penurunan IHSG ini petaka buat kita, enggak. Petaka iya, petaka jika kita memiliki saham-saham yang tidak dalam posisi yang sangat bagus untuk uptrend. Tapi sangat berkah untuk saham-saham kita mau ngumpulin barang yang lagi uptrend, yang lagi diakum, kita dapat diskonan. Nah, ini yang memang seninya di situ ya, seni menemukannya di situ. Wah, menarik banget nih, Om Ben. Kita udah lewat 1 jam sebenarnya, tapi masih belum dipotong sama Instagram sih ya. Nanti akan saya save karena saya yakin teman-teman di sini lebih memperhatikan komen ya, terdistraksi pastinya ya, dan nanti bisa mendapatkan sari-sari ilmu dari Om Ben setelah menonton ulang. Kita akan upload di YouTube dan juga akan di-save di Instagram Story ini. Ada 2 pertanyaan lagi. Om Ben banyak yang nanya tadi. Om Ben sebenarnya udah punya wishlist dari malam hari atau baru pagi hari, cepet lihat berita apa segala macam, atau pas market lagi jalan Om Ben baru punya trading ideas? Kalau marketnya jelek seperti ini ya, makanya alias ini market koreksi seperti ini, yang saya lakukan saya paling kan nggak banyak saham yang bagus ya, tidak banyak saham yang bagus yang bisa naik kan. Nah itu yang saya lebih, karena nggak banyak yang bagus ya, makanya kita bisa lebih sedikit kan yang kita screening kan seperti itu. Saya malah mencari, ya saya mencari karena saya ada PPC juga kan, ada PPC di mana saya harus mencari saham-saham yang bukan gorengan juga kan, seperti itu. Tapi kalau untuk yang gorengan biasanya saya mencari di hari ini, misalnya di hari ini ada saham yang naik nih seperti ini ya, oh naik ya, saham A naik misalnya. Nanti ketika akhir sesi kan bisa kelihatan broksumnya ya. Saya lihat broksumnya. Oh, broksumnya oke. PA-nya bagaimana? Oh, oke. Ya udah, masuk dalam pantauan saya. Saya catat ya. Saya reminder di kertas seperti, oh saham A ini menarik untuk besok dengan area support sekian. Itu kalau teman-teman mau kebantu, bisa teman-teman bikin catatan kecil, tulis aja di situ. Ya, itu sangat membantu kita. Jadi besok ketika nggak ada ide, ya kita bisa lihat nih saham yang kita pantau ini gimana hari ini. Oh, ini kok turun ya? Kok di area support, tapi kok volumenya kecil. Nah, kita bisa memilih untuk misalnya kita buy, ya. Tapi kalau memang saya lagi malas ya, makanya lagi jelek sekali, nggak ada ide, ya udah, nggak usah screening apa-apa, besoknya aja. Kita lihat besok lah. Jadi kan apalagi kan saya memang tipikalnya lebih ke arah swing pendek ya, atau fast trading aja. Jadi ya itu yang saya lakukan. Tapi kalau memang benar-benar mau cari saham swing yang lagi potensi ya, bisa, misalnya kita lihat di top gainer atau apa, atau top frekuensi, top volume, kita lihat satu persatu mana yang oke ya, seperti itu ya. Nah, ini ada yang bilang kan terkadang malam sering besoknya bisa beda. Iya, saya juga ketawa lihat komennya, tapi itu nyata ya, itu terjadi memang. Iya, benar. Tapi Karena kalau emang nggak direspon market, ya udah ya berarti Om Ben ya. Sorry, ini bukan nyela ya teman-teman, kadang-kadang ada lagging koneksi juga. Pada galak banget kalau saya nyelak dikit, Kak Alin jangan dipotong. Jangan galak-galak dong pemirsa. Lanjut Om Ben. Ya,
Jadi bener, dan biasanya kita udah screening malam, tapi besoknya kita nggak pernah pakai apa yang kita screening, walaupun sahamnya bagus. Karena kita lebih tertarik dengan yang namanya running trade, alias kita nggak punya sebuah sistem trading. Kita nggak melakukan trading plan yang sudah kita buat. Kalau kalian setiap hari begitu, ya saya cuma satu, kagak usah screening malam-malam buat apa? Capek-capekin badan, ya kan? Tapi nggak pernah dilakukan besoknya. Ya kan seperti itu. Kalau kalian memang udah screening, ya pastiin kalian lihat hasil screeningan kalian dong. Supaya apa tujuannya? Bisa mengevaluasi, ya kan? Kalau kalian nggak pernah melakukan evaluasi seperti itu, kan nggak akan lebih pintar daripada kalian yang kemarin, kan seperti itu. Kalau kalian screening, oh cocok nih, jalan dari ini, ada kepuasan kan? Waduh, ternyata apa yang saya lakukan ini nggak salah nih, ya. Jadi benar-benar teman-teman harus apa ya? Backtest ya kasarannya ya. Apakah yang kita lakukan screening ini benar atau enggak, ya kan? Apakah kita asal screening, apakah ada metode yang perlu kita perbaiki? Ya, itu penting sekali sih. Oke. Begitu. Screening ujungannya besok paginya lihat arti item gainers. Nah, jadi percuma kalau udah screening begitu tapi nggak pernah dilihat screeningnya fokus ke running trade atau dengerin temen ngomong apa atau pom-pom atau apa, percuma lah. Iya, atau lihat grup, berubah pikiran. Ya, begitu ya teman-teman. Baiklah, Om Ben, pertanyaan terakhir. Om Ben waktu itu sempat ngerasain nggak ARB simetris? Oh, sempat ya. Ini kan banyak sekali yang juga nanya ya, apakah gimana ARB simetris? Ya, menurut saya petaka buat teman-teman yang nggak disiplin. Itu petaka sekali. Apalagi tidak disiplin dan bermain di saham gorengan. Ya. Ini pacar yang bubuhun. Saya ngakak. Ya. Jadi buat saya pribadi kembali ya, kita nggak bisa mengatur regulasi di market. Ya, regulasinya mau bilang apa ya kita ikut aja. Ya, paling kita harus mengadjust ya, karena bandar pun juga akan mengadjust cara main mereka ya. Dengan jam trading yang diperpanjang ya. Ini berarti kembali ke zaman saya dulu pertama kali trading kan, di mana jam 9 sampai jam 12, kemudian break sampai setengah 2, kemudian selesai jam 4 sore. Kemudian arah ARB simetris ya. Kalau arah di saham di bawah 200, ARB 35% minus, arahnya 35% ya. Kemudian saham IPO juga pembukaan pertama boleh 2 kali lipat dari arah yang berlaku. Misal di bawah 200 berarti bisa langsung arah 70%. Ya, ini bisa plus, bisa minus. Kita bisa memanfaatkan. Contoh seperti ini. Plusnya apa? Kita memiliki range yang sangat lebar. Artinya potensi kita cuan lebih lebar lagi. Ya kan? Saya dulu pernah dapat saham A ya, begitu ya. Saham itu ARB. ARB-nya minus 35%. Ya, minus 35. Tapi waktu itu saya lihat kok, dan ada broker summary waktu itu jujur aja. Ketika ARB di bawah itu ada bandar yang beli. Dikumpulin pelan-pelan di ARB. Saya waktu itu iseng spekulasi beli. Ya, spekulasi beli. Ternyata saham itu ditarik. Dan closingnya arah. Coba bayangin, minus 35%, closing plus 35%. Itu berarti di atas 70% loh teman-teman. Bisa dapat saham bagger dalam 1 hari. Ya kan? Itu plusnya. Minusnya, celakanya buat para arah hunter yang nggak disiplin, saham dari arah bisa ARB. Arah 35% bisa ARB minus 35%. Kalau kalian nyimpen, nggak cut loss, langsung minus 70%. Ya, lebih bahkan. Jadi plus dan minus. Makanya saya bilang, di market yang nanti akan berubah lagi, kita harus menyesuaikan, kita harus mengadjust. Gimana? Tetap nomor 1 adalah kedisiplinan. Dan buat yang suka FOMO asal ikut-ikutan, ya itu ajang bandar ngebantai kalian. Kalau ngebantai beneran loh. Ya kan yang tadi dibilang plus 35 sampai minus 35. Oh. Ya kan seperti itu. Plus 25 sampai minus 25 ya. Jadi pinter-pinter kita mengadjust ya. Buat saya pribadi, market akan lebih atraktif harusnya ya dengan range yang sangat lebar seperti itu. Dan plusnya lagi apa? Nggak ada, jarang sekali ada ARB kekunci berjilid-jilid. Sekarang kan ya, sekali ARB kan ARB langsung 6 kali kan. Karena ARB minus 7%. Ya kan? Kalau 6 kali berarti kan minus 42% kira-kira. Kan seperti itu. Tapi kalau ARB-nya langsung minus 35,
mungkin ARB 2, saya jarang sekali menemukan ya, kecuali market crash ya. Saya jarang sekali menemukan ada sebuah saham yang ARB berjilid ketika ARB simetris, kecuali saham itu benar-benar lagi didam sama bandarnya. Ya. Makanya dulu kalau masih ingat ada saham Mami dari harga 270 balik ke 50 itu cuma butuh waktu 1 minggu. Karena tiap hari ARB. Dan ARB-nya kan 25, minus 25, minus 25, minus 35, minus 35 sampai 50. Nah, itu yang nggak disiplin itu benar-benar nangis darah di situ. Tapi buat orang yang disiplin, ya kita bisa memanfaatkan range yang lebar seperti itu. Ya, jadi benar-benar teman-teman ini harus mengejas ya, harus mengejas kembali. Saya pun harus mengejas kembali sistem tradingnya bagaimana. Ketika mungkin dibuka barusan ya, saya akan mulai trading dengan dana yang lebih kecil sedikit. Karena apa? Kita sedang dalam masa transisi, di mana dulu kita bisa lihat broksum, sekarang nggak bisa. Ya kan? Apalagi nanti ke depannya katanya domestik sama foreign mau ditutup juga. Ya, artinya kita benar-benar buta kan, kita nggak ngerti yang beli ini foreign atau yang beli domestik. Jadi benar-benar kita harus mengadjust terus. Apakah ini fair buat kita? Ada yang nanya sama saya tadi, dia lagi bikin kayak skripsi soal peraturan yang menguntungkan retail. Ya saya cuma bilang, dengan adanya ke depan jelas regulasi ini lebih menguntungkan market maker, jelas sekali. Karena yang berkepentingan di sana lebih banyak daripada retail. Dan ingat sekali, retail ini adalah bagian dari rantai makanan yang paling rendah. Artinya apa? Kita ini adalah santapan dari market maker, kan seperti itu. Cuman bedanya adalah kita harus sebagai retail harus terdidik, harus lebih pintar, supaya paling enggak kita nggak jadi kasta yang terendah, alias bagian cuci piring yang paling bawah, ya kan? Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah mengedukasi diri ya, dengan cara seperti ini dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman, saran saya terus mengedukasi diri, nggak usah perlu khawatir mau market seperti apa, kita nggak bisa komplain kalau kita nggak bisa buat petisi dan lain sebagainya. Yang ngatur mereka, yang bisa kita lakukan adalah kita bisa melindungi diri kita dan porto kita. Ya, melindungi psikologis kita, bagaimana supaya kita ini benar-benar bisa mengadjust dengan market yang ada. Apakah peraturan fair nggak fair? Ya mungkin nggak fair, tapi ya bagaimana? Kita bukan yang ngatur bursa kan? Kita hanya bagian dari bursa, bagian dari market dan rantai makanan ini supaya kita nggak kena jebakan-jebakan yang ada ke depannya. Ya, jadi dari saya seperti itu. Oke, jadi kalau boleh disimpulkan ya, kalau ARB simetris balik, itu yang semakin jago, semakin duitnya gede, semakin bandar, semakin enak banget dapat cuannya. Kita retail yang biasa FOMO, biasa nggak disiplin, selamat aja ya. Kalau sekarang aja kita udah terseok-seok, nanti ARB simetris semakin bisa performa kita tuh lebih buruk lagi. Jadi mungkin juga akan ada pergeseran kalau sekarang banyak angkatan udara, ngejar harga di atas, mungkin nanti akan banyak angkatan laut ya, kayak gitu. Jadi mainnya yang low risk kayak gitu. Dan kalau saya pribadi, saya akan kurangin banget fast trading atau day trading. Saya akan mau ke investing more. Itu strategi persiapan saya. Mungkin sudah bisa dilihat dari konten-konten saya sekarang lebih banyak soal investasi. Ya, pokoknya sesuaikan aja dengan style teman-teman lah ya. Nggak usah ikut yang gimana kita cocok ya, gimana kita mantap di sana, kita perdalam di situ aja. Sama saya seperti itu aja sih. Iya, atau angkatan darat kayak gitu ya. Silahkan teman-teman mau adaptasi kayak gimana, tapi bener banget yang tadi dibilang Om Ben ya. Jadi yang bisa untung di ARB simetris adalah orang yang bisa trading tanpa perasaan. Dan gimana sih kita bisa trading tanpa perasaan? Itu berarti uang yang kita trading ini tuh jumlahnya nggak terlalu gede buat kita. Jadi kalau kita cut loss, kita nggak akan konversi itu, cut loss aku harusnya bisa beli ini ya, cut loss aku bisa beli, karena itu uang nggak ada berasa apa-apa buat kita. Jadi kalau itu cuan, kita untung, seneng. Tapi kalau kita harus cut loss, ya udah kita bisa lakukan itu tanpa terlalu banyak pemikiran. Oke, Betul betul nggak gitu Om Ben? Penuh perasaan banget Eko kayaknya ya. Soalnya sekarang itu masalahnya ARB simetris, tapi broksumnya ditutup, ya kan? Gitu, ya, jadi lebih menantang Sobat Cuan. Begitu. Terima kasih Om Ben, pesan-pesan tadi banyak yang memuji Om Ben, sekarang makin tampan. Udah punya penata personal stylist ya Om Ben ya, kalau kayak gitu ya. Kasih penguatan dong Om Ben buat Sobat Cuan sebagai penutup. Iya, sebagai penutup seperti biasa teman-teman, apa ya, kendalikan diri ya, kendalikan diri. Saran saya kendalikan diri, karena
ini kita sedang ada di dunia yang tidak baik-baik saja juga ya. Ada hiperinflasi ya, di mana kan sebenarnya kan sudah diperkirakan ya, cuman mungkin nggak kerasa ya, di mana waktu pandemi kemarin kan banyak negara yang mengucurkan dana, ya jelas sekali kan. Pendanaannya lari ke sektor kesehatan semua ya, dan itu jelas sekali menggerogoti anggaran ya, dan hutang negara pasti akan membengkak di mana-mana. Dan sekarang kita masuk ke dalam fase di mana kita harus menanggung ya, negara kita menanggung semua negara ya, di mana inflasi gede-gedean. Tapi bersyukur negara kita masih memiliki komoditas yang bisa dipertahankan kan, dan itu cukup aman ya untuk negara kita dibandingkan negara-negara maju yang lain ya, seperti Amerika dan lain sebagainya. Cuman ya kita harus mengerti ya, ini kan kondisi seperti ini itu nggak akan cepat berakhir ya. Saya berharap cepat selesai ya, tapi tidak semudah itu, karena ini adalah bagian dari pandemi yang sebenarnya kan seperti itu ya, di mana hiperinflasi harus membuat suku bunga dinaikkan dan lain sebagainya, daya beli masyarakat rendah, kemudian diperparah lagi perang lagi kan antara Rusia sama Ukraina yang nggak selesai. Ini kan seperti bola salju yang sangat besar sekali ya. Jadi di market yang nggak baik-baik seperti ini, inilah ujian kita sesungguhnya. Kita pinter-pinter bagaimana cara kita mengatur porto kita, bagaimana cara kita menganalisa saham yang kita masuk. Kalau kita asal ikut-ikutan orang, asal ikutan pom-pom, saham ini bakal ke sini, ke situ, ke sini, ke situ, yang terjadi kita pasti akan mengalami loss yang sangat besar sekali. Karena apa? Kita nggak pernah bisa membatasi diri, resikonya di mana. Ya, misal saham A, saham A ini saham masa depan nih, contoh, ya, bakal ke sini harganya. Contoh lah, WIRG, ya WIRG. WIRG ini kan korbannya banyak ya, kan korbannya banyak sekali ya, dan banyak sekali yang cut loss juga, dan banyak sekali yang masih nyangkut ya sampai sekarang ya. Dikatakan WIRG mau the next ADMR waktu itu ya, ketika harganya minus 1.600, waduh euforianya udah gila-gilaan tuh. Sekarang harganya di 600 sudah kan. Nah, kalau kita nggak punya plan, ya kita akan terjebak di sana. Kecuali kita mau seorang investor ya, beda urusan ya. Kita mau menginvestasikan sejumlah uang yang tidak mengganggu cash flow kita, yang tidak, yang memang kita sudah ngerti posisinya dan kita bisa masih ada dana untuk hidup, untuk trading, untuk apapun juga. Itu beda urusan. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang nyangkut dan berakhir sebagai seorang investor? Itu jadi masalah sekali kan. Ya, di mana psikologisnya rusak, tiap hari lihat porto merah dan lain sebagainya. WIRG pun masih turun terus tiap harinya kan, seperti itu, naik sebentar turun lagi, naik sebentar turun lagi. Iya, itu disayat pelan-pelan Jadi, ya teman-teman, hati-hati ya. Tadi kata Om Ben kan, ya, sorry aku ini emang nabrak. ya, Maksudnya tadi soalnya banyak yang DM Om Ben, kayak maksudnya ini view-nya Om Ben gimana nih Om Ben, biar teman-teman apapun kode emiten yang kita sebutin di sini tuh hanya contoh ya, disclaimer on, bukan untuk di ya, HK, apalagi yang lagi downtrend. Lanjut Om Ben. ya. Ya, kalau ngomong WIRG jelas ya, WIRG memasuki fase downtrend ya, di mana di area 720 itu sebenarnya nggak boleh jebol, tapi akhirnya jebol juga ya, dan jebol ke bawah ya. Sekali lagi, kita nggak pernah ngerti bottomnya di berapa, dan saya juga nggak ngerti, dan saya tidak ingin tahu bottomnya di berapa ya. Saya kembali lagi ya, biar pisaunya tergeletak dulu, baru kita mungkin memikirkan untuk beli lagi. Nah, buat teman-teman yang di atas bagaimana, itu kendala. Saya serba salah kalau saya selalu ditanya ini saham ini gimana. Apalagi misalnya beli WIRG di 1.200, misalnya seperti itu. Waduh, kan udah minus 50% nih. Bagaimana? Bingung kan? Mau cut loss? Tega nggak? Kan begitu. Tapi buat saya kalau udah cut loss, mengganggu porto, ya paling nggak harus cut loss separuh. Tujuannya apa? Kita punya cash lagi yang bisa kita tradingkan lagi. Nah, itu yang penting sekali ya buat teman-teman. Jadi kembali marketnya ini belum akan baik ya, tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada saham-saham beggar, tetap ada saham-saham yang menarik ditradingkan, tetap ada saham-saham yang bisa menghasilkan profit. Masalahnya kita masalahnya satu, kita masih punya dana nggak? Yang kedua, kita masih punya psikologis nggak yang kuat untuk trading lah? Ya, jangan-jangan psikologis udah rusak, hancur berantakan kan? Dan yang ketiga, kita bisa nggak menemukan saham-saham yang berpotensi itu? Ya, 3 APR itu yang harus kita pikirkan. Ya, jadi teman-teman benar-benar harus melindungi aset, melindungi psikologis, dan mengupgrade diri untuk belajar setiap hari. Itu penting sekali ya. Jadi itu pesan dari saya. Semoga teman-teman tidak banyak yang pensiun dan masih bisa survive. Karena apa? Menurut saya ketika marketnya nanti membaik, hanya orang-orang yang sudah mengalami market yang susah seperti ini dan bertahan dan bisa belajar ya, dan memiliki 3 hal tadi yang saya omongkan ya. 1, modal,
Satu psikologis yang kuat, dan satu edukasi yang benar, cara analisa yang benar, trading plan yang benar. Orang-orang itulah yang akan menikmati hasilnya untuk market ke depan. Ketika market kembali bullish dan kembali normal lagi, ya, itu aja.